Ammar TV. Maka kita umumkan, kita buat general. Bagaimana ada saudara kita, keluarga kita yang suka menunda-nunda sholat. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus menjadi orang pertama yang ngajak dia sholat di waktunya. Jadi ketika sudah masuk waktu sholat, kita orang pertama yang ngajak dia. Kak, ayo sholat, udah waktunya zuhur nih. Kata dia, alah ntar aja. Ayo sekarang bareng berangkatnya ke masjid. Masih gak mau juga? Ayo udah cepetan, bentar doang ke masjid. Masih gak mau juga? Tinggalin. Di jalan doain, ya Allah semoga Fir'aun itu dapat hidayah ya Allah. Semoga Fir'aun itu dapat hidayah. Nah, pas, kita doain. Jadi sampai kita itu ada di titik sama dia dicuekin, baru kita doain. Kalau belum dicuekin, terusin sampai dia bosen. Kadang orang tuh harus digituin biar mau. Ayo, ayo. Ntar dia bilang apa terakhir? Iya dia bawel, ayo. Gitu. Nah tuh berhasil berarti. Nggak apa-apa dibilang bawel, yang penting berhasil. Jadi kita harus menjadi orang pertama, yang paling pertama buat ngajak dia. Udah tahu kakaknya nunda sholat, kita nggak pernah ngingetin dia, kita juga salah. Makanya man ro'a munkaron, kalau diantara kita melihat kemunkaran, maka hendaknya kita menasihati dengan aksi dulu pertama. Dengan aksi dulu, kita ajak dia dulu. Nah, yang kedua, tadi kan dinasihati ya, diajak itu berarti kita bawa dia, kita tarik kayak kita omongin, kita apa segala macam, itu diajak namanya. Ustadz, masalahnya kalau bapak saya gimana Ustadz? Kan nggak mungkin saya bilang kayak gitu ke bapak saya. Misalnya bapaknya nunda-nunda sholat, udah tahu udah datang waktu sholat isya, dia di rumah masih ngemil aja maghrib kan sekarang nih, makan aja, udah isya. Terus kita bilang, Pak, ayo Pak ke masjid, udah isya Pak, bentar nih makan dulu, nanti keburu qomat Pak. Iya bentar, gimana caranya? Pak, bulan Ramadan, sholat harus tepat waktu. Itu kata ustadz saya, gitu bilangnya. Itu kata ustadz saya. Supaya harus bawa nama ustadznya, supaya ayahnya mau dengar. Karena orang tua atau orang yang lebih tua itu nggak mau dinasihatin sama yang lebih muda selamanya. Dan nasihat itu selalu dari atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas, itu akan dianggap bukan nasihat. Maka yang lebih muda harus menggunakan strategi dua. Strategi pertama itu strategi diskusi namanya. Pak, kalau tidak salah udah terdengar azan Isya ya di masjid gitu. Sindir kayak gitu. Pak, ini saya dengar azan Isya, salah gak sih? Ini udah azan kalau gak salah gitu. Nah itu diskusi itu. Atau Pak, kalau tidak salah sholat berjamaah di masjid itu wajib ya bagi laki-laki. Itu diskusi namanya, kalau tidak salah. Yang kedua, ini namanya teori ngadu. Kalau bapaknya nggak mau dinasihati sama kita, ngadu. Siapa yang paling berhak orang yang paling berhak kita ngadu kepada dia ketika bapak kita melakukan kesalahan itu siapa? Ibu kita. Kita bilang sama ibu kita, "Ma, bapak nggak mau sholat tuh." Apa kata ibunya? "Sholat nggak lo?" Gitu kan? Bapaknya, iya mah langsung berangkat. Nah, itu strategi ngadu sama ibunya. Kakaknya nggak mau sholat, ngadu sama bapak. Bapaknya sama kayak gitu, ngomong sama ibunya. Ibu adalah raja di rumah tuh. Ibu raja di rumah. Ketika ibunya sudah ngetok gini, tuh bapak pakai sarung pasti. Maka ada dua strategi tadi, strategi diskusi sama strategi ngadu. Itu bisa digunakan. Jadi selain kita yang ngajak sendiri, kalau kita nggak punya kemampuan untuk ngajak sendiri, pakai strategi ini. Strategi diskusi sama strategi ngadu. Yang terakhir, Ustadz saya udah ngadu sama ibu saya takut sama bapak saya. Ibu saya takut kalau kakak saya marah-marah, nggak berani negornya. Marahnya galakan kakak saya dibandingkan ibu saya. Saya udah nggak bisa ngapa-ngapain Ustadz. Yang terakhir baru doakan dia. Sambil kita berjalan, nasihatin, tegur, terus doakan dia. Kayak tadi yang saya contohin. Tapi Fir'aunnya jangan dicontoh ya. Kadang-kadang kan gondok ya, nasihatin teman sendiri. Atau bahkan keluarga sendiri itu paling susah didakwahin. Coba bayangin, Ustadz itu ceramah di mana-mana segala macam. Tahu-taunya yang menolak dakwah dia anaknya sendiri. Ustadz ceramah di mana-mana, tahu-taunya yang nggak mau dengerin dia istrinya sendiri. Kan sakit di hati itu. Dia capek-capek dakwah, jamaahnya mendengarkan nasihat dia, keluarganya sendiri enggak. Kadang-kadang ada di hati kesel gitu. Tapi kekesalan itu nggak boleh kita luapkan semuanya. Kita harus tambah dengan doa. Kadang-kala marah kita itu harus diluapkan dengan doa. Jadi kalau kita kesal misalnya,
Ya Allah, semoga Abu Lahab itu taubat ya Allah. Itu kesel kita bilang di Abu Lahab tuh kesel, tapi kita bilang semoga taubat. Makanya seperti itu yang bisa kita lakukan agar orang-orang terdekat kita itu bisa berada di jalan yang benar. Ingat, orang yang paling pertama kita nasihati adalah siapa? Orang yang pertama kali kita nasihati siapa? Diri kita sendiri. Setelah diri kita siapa? Keluarga kita. Gimana caranya keluarga kita mau mengerjakan apa yang kita nasihati? Kita kerjain. Ustadz, gimana kalau kakak saya suka nunda-nunda sholat, padahal kamu sendiri juga suka nunda-nunda sholat? Ya nggak bisa. Kita juga harus contohin dia. Kita yang harus mendidik dia. Sama seperti ibu-ibu yang selalu ngadu ke saya kalau ada kajian itu. Ustadz, anak saya ini suka banget main HP Ustadz. Susah dibilanginnya. Apa saya jawab? Ibu suka main HP juga? Suka sih Ustadz. Buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Gimana? Ibunya suka main HP mulu, anaknya disuruh ngaji, ibunya main TikTok. Gak bisa. Anaknya disuruh ngaji, ibunya dia mau jadi rumah. Gak bisa. Untuk ngajak, kita harus nyontohin. Kita harus menjadi figur buat dia. Fahadha wallahu a'lam bishawab. Itu jawaban yang bisa ana sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Amar TV yang Allah muliakan, mari kita sama-sama bantu support dakwahnya Amar TV dengan cara terus tonton, like, subscribe YouTube-nya, atau juga follow sosial medianya Amar TV. Dan juga teman-teman bisa membantu donasi di rekening di bawah ini. Donasi dari teman-teman insyaallah akan bermanfaat dan dimanfaatkan untuk dakwah Amar TV. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.